Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini video tentang yaitu transformasi. Karena transformasi ada 4 bagian, kita bahas yang pertama yaitu tentang refleksi. Apa yang dibahas di refleksi? 1. Sifat atau prinsip dari pencerminan. Yang kedua, cara menentukan refleksi suatu titik atau objek. Oke, sudah siap? Baik, kita mulai. Refleksi di matematika menurut definisinya adalah suatu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jadi refleksi itu kata lainnya adalah pencerminan. Jadi menggunakan prinsip pencerminan. Di sini ada yang digunakan adalah sifat bayangan cermin. Itulah nanti yang kita pelajari. Tentunya kalian setiap hari pasti berhadapan dengan cermin, ya kan? Nah, tentu kalian tahu sifat atau prinsip dari pencerminan. Baik, kita coba ingat kembali prinsip atau sifat dari pencerminan. Seandainya ini ada cermin, kemudian di sebelah kiri ini ada objek atau benda, ya. Nah, ini kita anggap objek A misalnya. Kalau ini kita lihat, maka karena dia berdiri di depan cermin di sebelah kiri ya, maka akan ada bayangan di dalam cermin, yaitu di sebelah kanan. Nah, untuk menentukan bayangannya itu letaknya di mana, ya ini yang kita pelajari di pembahasan kali ini. Nah, caranya kita gunakan prinsip atau sifat bayangan cermin. Kalian tentunya sudah mengetahui sifat cermin. Yang pertama apa? Jarak. Ya, jarak objek terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangannya. Betul? Iya. Yang kedua, ini selalu tegak lurus ya. Di depan jarak ini itu selalu tegak lurus. Gitu ya. Jadi letaknya adalah di bayangannya di sini. Inilah letak bayangan dari objek A. Nah, misalnya kita namakan A aksen bayangannya. Nah, terus kemudian sifat berikutnya, antara objek dengan bayangan selalu berhadapan. Jadi tidak mungkin ini objek menghadap cermin tetapi di bayangan membelakangi, kan tidak mungkin. Jadi selalu berhadapan. Jadi sifat-sifat itulah yang harus kamu pegang. Apa? Jarak selalu sama, kemudian saling tegak lurus, yang ketiga berhadapan. Gitu ya. Oke, kita coba lihat ilustrasi yang lain. Misalnya ini ada cermin, kemudian di sebelah kiri ada benda objek ya berbentuk diamond ya. Nah, caranya untuk menentukan bayangan di sebelah kanan ini gimana? Nah, kita tentukan titik-titiknya. Nah, karena diamond ini ada 4 titik sudut. Yang pertama titik ini ya, kita namakan titik A misalnya. Kemudian titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik inilah yang nanti kita gunakan untuk menentukan bayangan objek tersebut. Ya, jadi ini titik A ini kita coba lihat titik A dahulu. Kita lihat titik A jaraknya berapa terhadap cermin, misalnya sekian, dan harus tegak lurus, ya kan? Nah, maka dia
jarak ini akan sama dengan jarak di bayangan. Jadi sama, persis. Inilah letak bayangan titik A, kita namakan A aksen. Gitu ya. Begitu pula untuk titik B, kita ukur jaraknya, maka bayangannya juga akan sama. Nah, jadi bayangan ini dari titik B adalah kita namakan misalnya B aksen. Ini letak dari bayangan titik B di sini ya. Kemudian titik C, kita tentukan bayangannya letaknya di mana. Kita ukur jaraknya dan harus tegak lurus ya terhadap cermin. Kemudian jaraknya sama. Nah, maka inilah letak bayangan titik C, kita namakan C aksen. Kemudian yang terakhir titik D. Nah, jaraknya sama juga, maka inilah letak bayangan titik D, kita namakan D aksen. Nah, dari titik-titik bayangan inilah kita bisa menghubungkan di antara titik-titik bayangan ini sehingga membentuk objek seperti objek di sebelah kiri. Jadi A aksen kita hubungkan ke B aksen kita hubungkan ke C aksen dan seterusnya. Sehingga inilah bentuknya. Jadi bayangannya sudah bisa kita tentukan dari objek diamond tadi, yaitu A, B, C, D. Paham? Nah, dari ilustrasi ini maka bisa kita simpulkan sifat pencerminan antara lain ya. Yang pertama, dia harus selalu berhadapan ya. Selalu berhadapan. Ingat yang depan ini kan yang pendek, yang rendah. Ini kan juga rendah yang depan. Ya kan? Nggak mungkin yang pendek atau yang rendah ini di sebelah sini kan nggak mungkin. Itulah namanya yang dimaksud saling berhadapan. Kemudian sifat yang kedua, jarak. Jarak tiap-tiap titik tadi dengan bayangannya selalu terhadap cermin selalu sama panjang. Jarak A ke cermin dengan A aksen ke cermin itu selalu sama. Ya. Begitu pula titik yang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu objek dan bayangan. Objek ini dan bayangan terhadap cermin ya selalu tegak lurus. Ini selalu tegak lurus. Nah, itulah dengan menggunakan sifat pencerminan inilah kita nanti bisa menentukan pembahasan tentang refleksi pada terutama di bidang kartesius, titik koordinat kartesius. Mari paham ya. Nah, ini kita sebagai modal untuk pemahaman dalam membahas materi refleksi ini. Kita lanjut. Oke. Nah, yang pertama ini disediakan bidang koordinat kartesius. Oke. Yang pertama, bagaimana cara menentukan refleksi atau pencerminan suatu titik koordinat terhadap sumbu X. Oke. Kita coba di bidang koordinat kita ambil satu contoh titik, misalnya titik A. Kita lihat. Oke, titik A ini contohnya di sini. Berarti titik koordinat A ini letaknya adalah di negatif 3,4. Artinya negatif 3 itu sumbu X-nya negatif 3, 4-nya adalah sumbu Y ini. Oke, paham ya? Baik, kita coba cerminkan atau refleksikan terhadap sumbu apa ini? Sumbu X. Kita lihat sumbu X yang ini kan? Oke, kita lihat sumbu X itu yang ini. Nah, sesuai sifat bayangan, maka bayangan dari titik A ini tidak mungkin ke sini, ke samping atau ke sana. Ya, nggak mungkin. Dia harus tegak lurus. Karena di ini sumbu X-nya mendatar, ya kan? Maka arah dari bayangan itu harus tegak lurus terhadap cermin itu. Berarti ke bawah persis ini, tegak. Nah, baru dihitung jaraknya. Jaraknya ini dari cermin titik A ini adalah berapa? 1, 2, 3, 4.
berarti ke bawah 1, 2, 3, 4. Inilah nah letak dari bayangan titik A tersebut. Nah, titik A bayangan ini kita namakan A aksen, gitu ya. Nah, letaknya di mana? X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Jadi, bayangan dari titik A negatif 3,4 terhadap sumbu X ini adalah di A aksen, yaitu negatif 3, negatif 4. Paham ya? Oke. Kalau ini kalian simpulkan, bisa ditulis secara umum. Kita tulis coba. Jika ada suatu titik A yaitu X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya gimana? Perhatikan. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, ternyata lihat angkanya. Yang X-nya tetap, yang berubah Y-nya. Betul enggak? Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ternyata sebagai patokan X-nya tetap, kemudian Y-nya berlawanan. Maka oleh karena itu, kalau suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksen adalah X-nya tetap, Y-nya lawan. Berarti A aksen adalah X, negatif Y. Nah, itu. Paham? Oke, itu refleksi terhadap sumbu X. Baik, kita coba untuk pencerminan yang lain. Misalnya yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat contoh titiknya tetap ini ya. Kita lihat sumbu Y yang mana? Ya, ini sumbu Y. Ini kita anggap sebagai cermin. Nah, bayangan dari titik A ini tidak mungkin ke sini. Paham ya? Karena apa? Sifat dari cermin bayangannya adalah tegak lurus. Berarti ke sini. Dengan jarak yang sama. Karena ini 3, berarti ke sini 3. Nah, berarti inilah letak dari bayangan titik A aksen tersebut. Sekarang di mana posisinya? Yaitu X-nya 3, Y-nya 4. Oke? Ya, X-nya 3, Y-nya 4. Nah, sekarang bisa sebagai patokan. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ternyata Y-nya tetap. Yang berubah yaitu yang X-nya. Yaitu kalau ini negatif, ternyata ini positif. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan. Jika ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, nah, maka Y-nya tetap, berarti yang X-nya lawan ya. A aksen adalah negatif X, Y, negatif X, Y. Gitu ya. Jadi kalian tidak perlu menghafal, tapi hanya perlu apa ya istilahnya? Niteni. Nah, itulah cara Jawa niteni. Kalau sumbu X berarti X-nya tetap. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap. Itu aja. Gitu. Kemudian bagaimana kalau refleksi cerminnya kita pindah lagi? Misalnya yang kedua, cerminnya kita taruh di titik asal yaitu 0,0. Seperti ini. Jadi cerminnya kita anggap di sini. Nah, kalau cerminnya dianggap di sini, maka bayangan dari titik A ini tidak mungkin ke sana, tidak mungkin ke sini, tapi dia tegak lurus, berarti ke sini arahnya. Iya, gitu ya, dengan jarak yang sama. Nah, jadi hasil dari pencerminan titik A ini terhadap titik pangkal koordinat 0,0, letaknya adalah bayangannya A aksen di sini nih. Ya, yaitu di mana X-nya 3, Y-nya negatif 4. Oke. Nah, sekarang diperhatikan untuk sebagai patokan. Jadi patokannya kalau dicerminkan terhadap titik pangkal, ternyata X-nya berlawanan, Y-nya juga berlawanan, gitu ya. Oke, kita bisa tulis di sini.
Jika titik X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka hasilnya kedua-duanya lawan ya, berubah semua, yaitu negatif X, Y, negatif Y, negatif X, negatif Y. Paham ya? Oke, itu kalau direfleksikan terhadap titik pangkal. Titik pangkal itu yang ini 0,0. Kemudian cerminnya coba kita pindah lagi yang keempat. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maksudnya cerminnya kita letakkan di garis Y sama dengan X. Mana tuh garis Y sama dengan X? Nah, ini letaknya. Jadi miring 45 derajat. Oke? Tapi melalui titik 0. Nah, kita coba tentukan titik A ini bayangannya di mana. Perhatikan prinsipnya harus tegak lurus. Jangan sampai ke sini ya. Kenapa? Karena perhatikan. Ini kan bukan persegi tapi persegi panjang. Betul nggak? Iya, betul. Nah, ya kan? Padahal cermin ini 45 derajat, berarti kita ambil perseginya saja. Berarti sampai sini. Nah, berarti dia ke sini. Nah, lewat sini, kemudian tembus tegak lurus. Intinya dia ditarik tegak lurus ke sini. Ya. Oke? Ya, inilah letaknya titik bayangan A aksen. Jadi sekali lagi, mungkin dalam membuat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, misalnya ada titik yang seperti ini ya, ini jangan terkecoh ke sini, salah, karena dia bukan tegak lurus. Kok kenapa bukan tegak lurus kalau lewat sini? Karena ini terlihat kan, ini persegi panjang, ya kak, beda dengan yang ini. Nah, ini kan persegi, sama-sama ini 3, jadi lewat ini jeret gitu ya, dan jaraknya sama. Jarak ini terhadap bayangan juga sama. Maka inilah letak bayangan A aksen. Jadi berapa A aksennya? Posisi X-nya 4, Y-nya negatif 3. Gitu ya. Oke. Sebagai patokan ya, jika kamu cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, maka ini kita lihat perubahannya. Semula negatif 3, ternyata negatif 3 tertukar ke belakang, sedangkan 4 pindah ke depan, ya kan? Berarti apa kesimpulannya? Iya, dibalik saja. Jadi ingat, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, tinggal dibalik titik koordinatnya. Oke, misalnya ini secara umum X, Y, karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya tinggal balik aja, Y, X. Gitu ya. Nah, mudah ya. Baik, kita lanjut. Cerminnya coba kita pindah lagi. Kita geser lagi cerminnya. Posisinya di mana? Yaitu di garis Y sama dengan negatif X. Kalau ini tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan negatif X. Berarti ini tinggal diputar 90 derajat ke sana. Nah, inilah letaknya. Oke? Dan lewat titik pangkal. Baik. Kita lihat. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Dia bayangannya jangan ke sini. Jangan ke sini. Nah, salah ya. Bukan seperti itu. Karena apa? Sifat bayangan pada cermin dia selalu tegak lurus. Lah, karena cerminnya di sini, sedangkan objeknya di sini, dia tegak lurus kan, berarti ke sini kan. Nah, itu hati-hati ya dalam menentukan. Oke? Karena dia jaraknya dari cermin sekian objeknya, maka dia akan tegak lurus, berarti bayangannya di sini. Inilah letak bayangannya. Ya, ini titiknya. Di mana letaknya? Posisinya yaitu X-nya negatif 4, Y-nya 3. Oke. Nah, sekarang silakan dilihat perubahannya. Kalau titik itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka lihat perubahannya. Negatif 3
letaknya pertama di depan, berubah di belakang cuma berlawanan. 4 pindah ke depan berlawanan. Berarti apa? Ya. Jadi kesimpulannya, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka dia berubah tempat dan lawan. Ya, misalnya titiknya adalah X, Y, berarti Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang, tetapi lawan. Yang Y menjadi negatif Y, X menjadi negatif X. Gitu ya. Nah, ini kalau dicerminkan. Inilah hasilnya. Jadi, Y pindah ke depan jadi negatif Y, kemudian X pindah ke belakang menjadi negatif X. Itu sebagai patokannya. Oke, bagaimana kalau posisi cermin kita pindah lagi? Oke, yang keenam, letaknya cermin kita taruh di garis Y sama dengan H. Perhatikan, H ini apa? H ini adalah suatu bilangan ya, konstanta, hanya bilangan. Misal, kita ambil, nah ini cerminnya kita letakkan di sini. Nah, kalau letaknya di sini, namanya garis Y sama dengan 1. Kenapa? Karena letak cermin ini berada pada sumbu Y di angka 1. Maka namanya garis Y sama dengan 1 lah. 1 inilah yang sebagai H tadi. Jadi H pada contoh ini hanya H sama dengan 1 ya. Misalnya cerminnya ditaruh di sini, berarti Y sama dengan 2. Nah, oke. Sebagai contoh, ini cerminnya kita letakkan mendatar seperti ini di Y sama dengan 1. Bagaimana? Nah, kita lihat bayangannya. Tentu bayangannya ke arah sini, ya kan? Oke, secara tegak lurus ini 3, berarti ke bawah juga 3. Ini kan 1, 2, 3 terhadap cermin. Berarti bayangannya juga jaraknya sama, yaitu 3. Oke, jadi 1, 2, 3. Jadi inilah letak dari bayangan A, bayangan objek A ini. Ya, ini letak bayangannya, kita namakan A aksen. Yaitu posisinya di mana? Negatif 3, negatif 2. Oke? Ya, itulah titiknya. Nah, sebagai patokan berarti kalau kamu ada soal dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka yang dihitung yang Y, bagian Y, yang X tetap, yang depan tetap. Nah, dari 4 berubah menjadi negatif 2. Terus gimana caranya? Nah, caranya begini. Caranya, kamu lihat, nilai dari H tadi berapa? 1 kan? Jadi 1 ini kamu kalikan 2. Jadi dikalikan 2, berarti 2 kali 1, 2. Terus diapakan? Dikurangi. Dikurangi Y ini. Titik asalnya kan ini. Berarti saya ulang, 2 itu sebagai patokan ya, 2 kali nilai H ini yaitu 1, 2 kali 1, 2, harus dikurangi 4, berarti berapa? 2 dikurangi 4, yaitu negatif 2. Itulah caranya ya. Jadi secara umum, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, tadi gimana? 1 ya, berarti dikalikan 2. Kalau dicerminkan terhadap Y, artinya X-nya tetap kan tadi? Y sama dengan H, berarti yang depan tetap, yang dihitung yang belakang, yang Y ini yang kita hitung. Ya, patokannya itu, yang dihitung yang Y. Berarti 2 kali H dikurangi Y. Ya, dikurangi Y ini. Jadi yang depan tetap, X tetap, yang dihitung yang belakang, yang Y-nya yang kita hitung. Caranya, H ini kamu kalikan 2, terus baru dikurangi nilai titik asal Y-nya ini. Oke? Ya, itu. Kemudian kita coba kemungkinan yang lain,
yaitu cerminnya kita coba pindah. Bagaimana kalau kita kasih cerminnya tegak? Nah, seperti ini. Refleksi garis X sama dengan H. Jadi cerminnya tegak seperti ini misalnya. Nah, ini perhatikan, di sini cermin ini letaknya pada sumbu X di angka 1, maka ditulis persamaan ini, cermin ini letaknya di garis X sama dengan 1, gitu ya, karena sumbu X di angka 1. Nah, 1 ini sebagai H, gitu. Nah, sebagai patokan berarti yang dihitung kalau ini terhadap garis X, yang dihitung berarti yang X, yang Y tetap, ya, gitu. Baik, itu nanti kita coba lihat secara visual di sini dulu. Titik A-nya di sini, kalau cerminnya di garis X sama dengan 1, maka bayangannya tentu ke sini ya. Nah, kamu hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti bayangannya juga 4 ke sini. 1, 2, 3, 4 ya. Inilah letak dari bayangan titik A tersebut. Nah, di mana posisinya? Yaitu 5,4. Ya kan? Ya. Nah, sekarang kalau titik ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, ternyata yang berubah yang depan. Gitu ya. Ya. Dari negatif 3 berubah jadi 5, yang 4-nya tetap. Nah, jadi itu bisa dibuat patokan ya. Jadi jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H ya, maka yang dihitung yang berubah yang depan, yang belakang tetap, Y-nya tetap. Berarti kita konsentrasi yang depan. Bayangannya gimana caranya? Hampir sama, yaitu H ini kali 2 ya. Contoh ini tadi hanya berapa? 1. Kamu kalikan 2 coba. Kamu kalikan 2 berarti 2. Terus dikurangi yang depan. Nah, hati-hati. 2 dikurangi depan ini negatif 3, berarti 2 dikurangi negatif 3. Negatif kali negatif positif, berarti 2 positif 3, berarti 5. Cocok ya. Jadi yang depan ini adalah 2 kali H dikurangi X. Jadi hanya ini kamu kalikan 2, setelah itu dikurangi X. Itulah cara menghitung yang depan, yang belakang tetap Y-nya. Itu jadi ada beberapa, 7 ya. Ada 7 kemungkinan pencerminan cermin itu diletakkan. Yang pertama, cermin itu diletakkan pada sumbu X tadi. Yang kedua, kalau di sumbu X yaitu yang berubah Y-nya, kan gitu kan. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y ya, sumbu Y yang berubah X-nya, Y-nya tetap, dan seterusnya. Bisa dipelajari. Oke, sebagai contoh misalnya nih, contoh 1. Bayangan dari titik P 2, negatif 3 terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah. Nah, kita jawab. Sediakan titik yang diketahui asalnya, titiknya berapa? 2, negatif 3. Karena ini ditanyakan bayangan, berarti asumsinya ke pencerminan. Berarti dicerminkan terhadap apa ini? Garis Y sama dengan negatif X. Kita lihat garis Y sama dengan negatif X tadi gimana? Ya, ini ya. Jadi dibalik dan dilawan. Posisinya dibalik, terus nilainya lawannya. Oke? Oke, berarti ini kita balik. Berarti hasilnya berapa? Dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan negatif X ya. Yaitu dibalik, berarti ini negatif 3 berarti berubah jadi 3, 2 berubah jadi negatif 2. Itulah bayangannya. Oke, mudah ya. Jadi kamu pelajari ini, kamu pelajari apa ya istilahnya, titenane lah, gampangannya gitu, titenane atau patokannya.
Baik, contoh kedua. Bayangan dari titik P 2, negatif 3 terhadap garis X sama dengan negatif 2 adalah, nah ini kan ada nilai, berarti pakai yang H tadi, yang 6 atau yang ke-7 ya, yang ke-7 karena ini garis X. Nah berarti yang dihitung X-nya ya, yang dihitung X-nya itu ini, berarti ini kita hitung. Caranya gimana tadi ya, kita tulis dulu. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan negatif 2, yang dihitung yang depan. Caranya gimana? Ini kali 2, kita hitung. Ini kalau kali 2 berapa? Negatif 4, ya kan? Negatif 4. Terus dikurangi 2. Negatif 4 kurangi 2 berarti negatif 6. Terus yang Y-nya tetap negatif 3. Berarti jawabannya negatif 6, negatif 3. Itu caranya. Oke ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.